Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali saya Kenanga Rahma Sadikin akan menemani Anda dalam berita terkini, teraktual dan terpercaya. Dan ini dia informasi utama kami. Kemunculan pasar kaget di dekat permukiman warga. Pasar sebagai pusat perekonomian dan perdagangan lebih menitik beratkan antara penjual dan pembeli yang berada di suatu tempat atau wilayah untuk memperoleh laba dengan melakukan transaksi jual beli. Dalam setiap daerah pasti akan selalu terdapat pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern. Pasar mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat. Adapun baru-baru ini muncul pasar kaget. Pasar kaget adalah salah satu bentuk dari pasar tradisional. Hal itu disebabkan karena pasar ini buka hanya sesaat, tiba-tiba dan dapat hanya di waktu-waktu tertentu saja. Berbagai manfaat yang dirasakan oleh masyarakat menjadi salah satu faktor adanya pasar kaget. Hal ini juga dikarenakan dapat mempertahankan nilai-nilai tradisional dalam berbelanja, yaitu transaksi langsung antara penjual dan pembeli. Pasar kaget juga sebagai tempat terjadinya aktivitas penjual dan pembeli secara langsung sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Pasar kaget memiliki struktur ruang yang kuno dan fungsi yang masih konvensional, seperti sistem pembayaran yang masih menggunakan uang tunai dan terjadinya proses tawar-menawar. Fenomena pasar kaget merupakan wujud usaha informal yang membentuk ruang informal dan sangat diminati hampir seluruh kalangan masyarakat karena berdasarkan para pertimbangan, yaitu faktor lokasi, aksesibilitas, mobilitas, konektivitas, sehingga memenuhi aspek ekonomis walaupun memiliki tingkat keamanan yang rendah. Pada pasar kaget diperjualbelikan beraneka ragam barang dagangan. Pasar kaget dapat menjadi tempat bagi pedagang kecil untuk bersaing dengan pedagang yang berskala besar. Pasar kaget ini merupakan pasar tradisional yang muncul secara tiba-tiba di tempat keramaian pada hari tertentu dan jam-jam tertentu yang bersifat sementara, serta sebagai peluang usaha yang baik bagi para pedagang untuk mencari keuntungan. Maka dari itulah muncul para pedagang yang jumlahnya relatif sedikit dan dapat meramaikan warga untuk berbelanja. Namun lama-kelamaan perkembangan pasar ini pun dimulai dengan harga pedagang yang datang ke tempat tersebut serta jumlah warga yang datang pun semakin bertambah. Dari tahun ke tahun, pasar kaget ini mengalami kenaikan jumlah pedagang, pembeli, dan macam-macam barang yang dijual pun beragam. Dengan adanya pedagang dan pengunjung, kawasan tersebut menjadi ramai serta menjadi daya tarik bagi masyarakat sekitar. Walaupun kehadiran pasar kaget Selasa merupakan hal yang positif, tetapi juga banyak hal negatif yang perlu diperbaiki dan ditata, serta dikelola ulang untuk memperbaiki hal-hal negatif yang ditimbulkan pasar kaget tersebut. Pasar kaget memang beroperasi hanya sehari dalam sepekan, sehingga tidak terlalu menarik perhatian. Dalam berjualan, para pedagang bebas berkreasi, berkarya, tetapi harus tetap memiliki aturan sehingga pasar ini menjadi tertib, terperdayakan, dan terkelola, serta dapat memberikan masukan kepada daerah dalam bentuk retribusi. Dan kita pun sudah terhubung dengan reporter Rahma. Rahma, kenapa para pedagang ini lebih memilih berjualan di pasar kaget itu? Dan bagaimana respon masyarakat sekitar dengan adanya pasar kaget itu? Silahkan laporannya. Baik, selamat pagi Kenanga di studio dan para pemirsa di rumah. Perlu diketahui bahwa pada awalnya pasar kaget ini di lingkungan ini hadir pada hari Minggu. Fenomena pasar kaget ini telah terjadi di mana-mana. Kebanyakan pasar kaget beroperasi pada hari Minggu, disebabkan oleh banyak orang yang tidak melakukan rutinitas, hanya ingin berkumpul dengan keluarga dan berwisata. Namun berbeda dengan pasar kaget di daerah Majalengka, karena pasar kaget ini beroperasi pada hari Selasa. Hal ini dimanfaatkan oleh para pedagang untuk menggelar dagangannya dan menyedot perhatian warga yang datang, apalagi pasar ini berada di tengah-tengah permukiman warga. Baik pemirsa, saya sudah berada di dekat pasar kaget ini dan saya akan coba masukinya dan akan mencoba mewawancarai para pedagang maupun para masyarakat sekitar. Di sini pun saya sudah bersama salah satu pedagang. Kenapa gitu Bu memilih berjualan di sini? Ini Bu dari mana gitu Bu? Saya dari Cimaung Banjaran berjualan di sini karena satu teman-teman ngajak
katanya Iya. rame, jadi Oh. kesini we jualan. Oh, iya. Iya, alhamdulillah di sini lumayan Lumayan. rame. Iya. Oh, Ibu jauh ya dari Banjaran. Iya, Banjaran. Kalau di sini gitu aturannya bagaimana gitu Bu? Apakah ada iuran atau seperti Iya, apa? iuran biasa ada tiap Oh, tiap minggu, tiap Oh, tiap Selasa berjualan ya. ya? Tiap Oh. berjualan bayar. Oh iya. Dari pagi ya Bu berarti? Iya, dari jam 6-an Oh, jam sampai 6 jam sampai 10, jam 11. 11 sebelum Iya. duhur lah ya Bu Iya. biar ini. Paling gitu sih Bu. Tapi lumayan kan ya Bu di sini? Iya, nggak- lumayan rame, jauh-jauh juga Iya. di kesini we. Iya soalnya jauh ya Bu ya. Paling gitu aja. Iya. Makasih ya Bu. Iya. Di sini pun saya sudah bersama salah satu warga. Mau nanya gitu ya terkait adanya pasar kaget di sana ya. Gimana gitu tanggapan adik gitu? Apalagi kan adik rumahnya di sini ya? Iya, Di sebelah sana ya? iya. Nah itu kan ini tuh di pemukiman gitu kan. Nah menurut adik gitu tanggapannya gimana, mengganggu aktivitas apa gimana? Terus pasti kan punya dampak positif dan negatif kan, benar gak? Iya. Ya kan ya. Nah udah gitu gimana sih tanggapannya gitu, dampak negatif ataupun positifnya gitu? Soalnya saya rumahnya deket, Oh. jadi ke pasarnya deket. Oh itu satu-satu dampak dari positifnya ya Iya. adanya pasar kaget ini. Terus selain itu karena rumahnya dekat kan, jadi Iya. berbelanja Di- pun dekat iya. kan. Terus apalagi sih harganya apakah berbeda gitu, lebih murah? Iya, lebih murah. Oh iya, terus Iya. beragam, macam-macam kan gitu Iya. produk yang dijual gitu kan, bener ya? Iya. Gitu. Paling selain pasti kan selain ada dampak positif, pastinya ada dampak negatif yaitu buruknya. Apa gitu ya dampak dari positif gitu apa Kadang-kadang macet. buruknya ya gimana? Iya. Kalau aku ke sini kadang-kadang macet. Oh iya. Dan kalau ke pasarnya pas sedek. Oh iya benar pas ini ya Iya, saling sandung-sandung. Nah iya paling kayak gitu ya. Iya. Oh iya. Ya sekarang mau berbelanja, Iya. mau jajan ya sama temannya juga. Iya. Kalau ini sekolahnya di mana sih? Daerah sini nggak? Tegasari. Nah kalau misalnya pergi sekolah gitu, itu pasti sama kan membuat namanya tuh kemacetan kan. Kalau misalnya pergi ke sekolah juga mengganggu gitu kan ya sedikit ya. Oh iya, beda palingnya segitu. Pasar kaget ini pun berada di dekat sekolah. Apakah boleh saya tahu Mbak namanya siapa dan tinggalnya di mana ya? Nama saya Santi, kebetulan emang tinggal daerah sini, Jalan SMA N 21. Oh ya kebetulan berarti dekat dengan adanya pasar kaget ini ya? Iya, Mungkin saya ingin bertanya bagaimana tanggapan Mbak gitu terhadap adanya pasar kaget ini. Apakah mengganggu aktivitas atau seperti apa gitu? Apakah ada dampak baik ataupun buruknya gitu seperti itu? mungkin buat penduduk yang tinggal sekitar sini menjadi poin plus ya, soalnya kan kayak pusat perbelanjaan jadi deket walaupun cuma 1 hari. Kalau permasalahannya ya mungkin sampah bekas pasar sama kemacetan yang ada, itu aja sih. Iya paling. Kalau misalnya murid-murid gitu kan, apakah pernah terlihat kan ya berarti pasar ini tuh seperti ada akses jalan itu yang Iya. mengganggu berarti ya seperti itu. Kalau misalnya ibu sendiri suka belanja Jelas. berbeda. Oh mungkin segitu ya sekian. Iya. Dan terima kasih. Iya. Siapa ya dek namanya? Raffi Oh, Raffi. Rumahnya di mana ya tinggalnya? di daerah Santosa. Oh, di sebelah sana ya, berarti melewati pasar ya, berarti ya. Iya. Mau nanya nih tanggapannya gimana tentang adanya pasar itu? Ya takut membuat saya telat untuk ke sekolah. Karena mungkin karena perginya gitu ya. Iya. Jadi membuat kemacetan. Iya. Terus apa lagi ya? Aduh, udah Apakah bikin macet aja. bikin macet aja gitu ya? Jadinya aksesnya terhalang gitu ya? Mungkin ini juga ya suka jajan nggak? Suka. Oh suka ya, udah gitu ya. Terima kasih. Iya. Baik pemirsa, sekian laporan dari saya. Kembalikan Kenanga di studio. Terima kasih. Terima kasih Rahma atas laporannya. Maka demikianlah saudara rangkaian acara berita hari ini. Saya Kenanga Rahma Sadikin, izin pamit undur diri. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Selamat pagi dan sampai jumpa.